raja di atas segala raja. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dengan iman kami nyatakan tidak ada Allah seperti Engkau di bawah kolong langit ini. Hanya Engkau Yesus Kristus yang layak disembah, diagungkan. Kami diberkati oleh pujian penyembahan. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu sebab kami siap untuk mendengarnya. Allah Roh Kudus, sederhanakan firman-Mu, buat umat-Mu mengerti. Baik hamba yang menyampaikan firman ataupun mereka yang mendengar firman, kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Demi satu nama yang hidup, nama yang ajaib, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita gelut tampil residen yang siap diberkati firman Allah, sama-sama dengan keras, dengan lantang kita boleh katakan amin. Kita boleh berikan kemuliaan tepuk tangan yang dahsyat. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Coba yang bangga punya Tuhan Yesus boleh lambaikan tangan saudara. Kalau saudara tidak keberatan boleh jumpai 2-3 orang, pegang tangannya, tatap matanya. Katakan annyeonghaseyo, bilang saudara annyeonghaseyo, selamat datang di Gelut Tamrin Residen. Izinkan saya mengucapkan sebuah perkataan yang memberkati saya. Tepat 2 tahun yang lalu saya memulai pelayanan saya yang baru. Dan di tempat inilah 2 tahun lalu saya melayani saudara. Terima kasih untuk gembala senior di tempat ini, Bapak Pendeta Dr. Gilbert Ulmendong bersama dengan Ibu Rendra dan seluruh jajaran. Terima kasih untuk kehangatan saudara, untuk hati saudara. Rasanya khotbah di sini seperti khotbah di rumah sendiri saudara. Karena ini rumah sendiri, izin saya buka jas, buka sepatu boleh saudara. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya sedang memulai sebuah seri khotbah tentang serving, tentang melayani saudara. Dan di minggu terakhir sebagai penutup di seri khotbah melayani, saya berjudul khotbah saya adalah Serving Without Rivalry. Saudara, melayani tanpa rival, melayani tanpa kompetisi, melayani tanpa iri-iri. Dalam budaya kerajaan surga, rivalitas bukan yang Tuhan mau. Tuhan mau kita kolaborasi. Sama-sama bilang sama saya, bukan kompetisi. Sama-sama bilang sama saya, kolaborasi. Kalau saya boleh memberi apresiasi yang tinggi kepada gembala saudara adalah salah satu gembala yang tidak pusing sama jemaatnya. Bukan berarti dia tidak sayang sama saudara, tapi dia bilang sama saya bahwa jemaat itu punya Tuhan. Dan dia buktikan dalam perkataan, dalam perbuatannya. Dia tidak pernah takut ada gereja buka di sekitarnya. Karena dia tahu bahwa jemaat itu punya Tuhan. Yang sepakat sama saya, sama-sama bilang sama saya, Nah makanya kita akan memulai, ada banyak dari kita suka membanding-bandingkan. Suka membanding-bandingkan. Ada lagu yang terkenal namanya Ojo Dibanding-bandingan. Ya kan saudara ya. Kita suka membanding-bandingkan harta. Siapa yang paling kaya. Saya punya kebiasaan suka membaca angka atau 100 orang terkaya di dunia. 10 orang terkaya di Indonesia. Saya suka baca itu saudara. Padahal 10-10-nya gak ada teman saya. Tapi saya suka baca, sama saya suka aja. Kita suka membanding-bandingkan penampilan. Tas siapa paling mahal. Satu pakai Hermes, satu pakai Bottega. Bo. Dan kita suka membanding-bandingkan prestasi. Ada bapak bilang sama anaknya, anak Pak Dodi tuh seumur kamu udah jadi manajer, kamu masih nganggur. Kalau anaknya kepala batu, anaknya bilang, Pak, Jokowi seumur bapak udah jadi presiden. Bapak masih julitin anak. Kita suka membanding-bandingkan keadaan. Ada orang dalam hidupnya dia punya masalah susah. Dia cerita sama temannya, gue lagi susah nih. Temannya gak mau kalah, gue lebih susah. Dan mereka berempat berlomba siapa paling susah. Nah mari kita buka firman Allah terambil dari 1 Timotius 6. Ayat 6 dan ke-7. Saya dorong saudara untuk catat entah di kertas entah di HP. Karena firman Allah itu berkuasa memberkati saudara. Mari kita baca 1 Timotius 6 ayat 6 dan ke-7. Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Memberi keuntungan besar sebab kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Sama-sama bilang sama saya, rasa cukup. Sama-sama bilang sama saya, rasa cukup.
Kuncinya adalah bukan soal berapa gaji saudara. Ada orang Bapak Ibu jemaat saya doakan suaminya gajinya 20 juta. Dia bilang, aduh Pak, suami saya gaji 20 juta kita masih kurang. Di belakangnya dia ada ibu-ibu yang abis itu saya doain. Dia bilang gini, aduh Pak, kalau suami saya 20 juta Pak, pulang sampai rumah Pak, kakinya Pak gak nginjek tanah, saya gendong Pak. Ada 4 orang sahabat, 1 orang Papua, 1 orang Makassar, 1 orang Jawa, 1 orang Ambon. Mereka duduk di kedai minuman. Orang Papua pesan minuman 1 ale-ale. Karena Papua ale. Orang Makassar nggak mau kalah. Orang Makassar bilang 1 kerating daeng. Karena daeng. Orang Jawa nggak mau kalah. Jawa bilang 1 marimas. Orang Ambon bingung apa ini. Ambon bilang 1 betadin. Itu orang yang nggak ketahui dari awal apa masalahmu sih. Dari awal ada banyak orang kalau udah mulai banding-bandingin, comparison, kalau udah mulai iri jadi aneh-aneh. Ada orang Jepang baru mendarat ke Indonesia naik taksi. Dia lihat taksi sampai di taksi dari hotel ke bandara nggak terlalu jauh, dari bandara ke hotel nggak terlalu jauh. Ketika lagi di taksi saudara ada mobil lewat, dia nengok Yamaha made in Japan. Sebuah taksi bilang sombong amat ini Jepang. Toyota made in Japan. Kawasaki made in Japan. Sampai di hotel argonya 3,5 juta. Orang Jepang bilang, wih why so expensive? Made in Indonesia. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh iri hati. Ada perbedaan antara jealous sama envy. Terjemahan bahasa Indonesia menjadikannya satu. Tapi dalam terminologi teologi ya, jealous and envy two different thing. Bahwa jealous itu cemburu. Cemburu nggak selalu negatif. Kita lihat anak kita lebih dekat sama pembantu, kita cemburu. Itu namanya jealous. Kita lihat istri, kita lihat suami orang mesra sama istrinya, itu apa? Nggak ada otak, gila itu. Tuhan cemburu sama kita kata Alkitab. Dia Allah yang pecemburu. Tapi envy much more than that. Envy Bapak Ibu bukan sekedar cemburu. Envy akan do extra mile. Envy akan rela untuk curangin, untuk fitnah, untuk nipu. Envy kalau cemburu hanya sampai mengingini. Tetapi iri hati akan melakukan action untuk mendapatkannya. Contoh, tetangga yang beli mobil, kita yang hitungin gajinya. Kok dapat sih, kayaknya gak dapat juga. Tetangga yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Dan seterusnya. Envy apa sih? Envy adalah menghitung berkat orang dibanding menghitung berkat Tuhan dalam hidup kita. Orang iri hati adalah orang yang suka menghitung berkat orang, bukan berkatnya. Makanya orang iri hati lagunya begini, berubah lagu sekolah minggu. Berkat orang mari hitunglah, kau kan gila olehnya. Berkat orang mari hitunglah. Yang benar gimana Bapak Ibu jemaat Glow Tamrin Residen? Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Salam kiri kanan saudara bilang, lo jangan jadi orang yang iri hati. Bilang sama yang baru ngomong, jangan ngomong doang. Amin. Biasain lihat orang sukses, muncungmu jangan maju. Biasain kalau lihat orang sukses, puji Tuhan. Memang gak ada yang amin dari pagi memang. Bagaimana caranya membunuh the spirit of competition? Hanya 3 poin, catat dalam catatan saudara. Yang pertama, mari kita cepat. Waktu saya tidak banyak, bukan saya mau dipanggil Tuhan, tapi yang pertama adalah play the long game. Play the long game. Hidup ini bukan sekedar berlari cepat, tapi berjalan kuat. Saya ulang lagi. Hidup ini bukan sekedar berlari cepat, tapi berjalan kuat. Ada banyak orang kuat in dalam short game. Tapi orang dalam in the long game gak kuat. Karena in the long game ada komitmen di sana. In the long game ada yang namanya kesetiaan di sana. Play the long game. Arah selalu lebih penting daripada kecepatan.
Arah selalu lebih penting daripada kecepatan. Saya tulis dalam slide saya. Karena arah akan lebih penting daripada speed. Saudara boleh secepat apapun, tapi kalau salah arah, salah alamat, jadinya Ayu Ting Ting. Alamat palsu, betul tidak? Arah selalu lebih penting daripada apa? Kecepatan. Bukan soal siapa yang paling cepat promosi. Tapi bagaimana kamu setia. Play the long game. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-29 dan ke-32. Mari kita baca ayat ini sama-sama. 3, 2, 1, ya. Tetapi hanya bertanya saja. Ayat yang ke-30 lalu. Ayat yang ke-31, terdengarlah kepada orang perkataan. Lalu diberitahukan kepada Saul, dan Saul apa? Ayat 32 kita baca sama-sama. Berkatalah, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia hambamu apa? Akan pergi melawan orang Israel. Latar belakang dari ayat ini, bangsa Israel, Bapak Ibu, ini yang bikin ini niat gak sih ini? Bangsa Israel sedang ribut sama Filistin. Ini bisa tolong dirapi nanti ya. Mereka ribut selama 40 hari. Bapak Ibu nggak perang. Cuman apa? Lihat-lihatan. Cuman apa Bapak Ibu? Setiap hari pagi dan petang dari orang Filistin namanya Goliat muncul mengintimidasi pagi dan petang. Kita nggak usah ribut berantem. Kita pilih satu dari kamu, satu dari kami. Kalau kami menang, kamu jadi budak kami. Kalau kami kalah, kami jadi budak kamu. Mereka setiap hari 40 hari mengintimidasi orang Israel. Ini yang sedang terjadi sama orang Kristen hari-hari ini. Diintimidasi, dibuat ketakutan, dibuat khawatir. Bapak Ibu jemaat, Daud muncul. Daud datang disuruh oleh ayahnya membawa MBG. Iya benar, Daud datang membawa bekal makanan buat kokonya, buat abangnya di medan perang. Betul saudara. Udah ada MBG zaman Yesus. Singkat cerita, ini orang Israel selama 40 hari takut. Ada banyak orang Kristen hari ini dibuat putus asa, dibuat terintimidasi, dibuat ketakutan. Pagi dan petang diintimidasi, mati lo, dipecat lo, habis lo dan seterusnya. Tapi Daud datang dengan a different spirit, dengan roh yang berbeda. Daud berani berperang. Saudara, saya belajar dalam sebuah ilmu psikologi, ada namanya learned helplessness. Learned, ya itulah ya. Yang bikin ini ngajak berantem ini, yang bikin ini nih. Helpless. Makin bagus ya tulisannya ya. Learned helplessness. Apa itu Pak Pendeta? Dia melakukan sebuah penelitian. Ada sebuah ikan. Jarang komplain. Ada sebuah ikan, lebih mirip tikus ya. Ikan, di sampingnya ditaruh ikan-ikan kecil. Ini di cabang berikutnya nggak boleh begini ya. Ini is big no. Di tengah-tengahnya ditaruh kaca. Ditaruh kaca. Selama 3 hari ikan ini nabrak. Hari ketiga kacanya dicabut. Logika kita, ikan akan makan, betul tidak? But you know what? Google it aja. Cari aja di YouTube banyak videonya. Ikan ini, ada ikan kecil datang. Dicuekin. Beberapa hari kemudian ikannya mati. Bukan karena gak ada makanan. Maksud gak? Karena di otak dia gagal punya. Gak bisa. Banyak orang Kristen karena sering kecewa, sering gagal, udah gak berani lagi beriman. Karena bikin CV, kirim CV gak ada terobosan. Doa buat suami gak ada terobosan. Doa buat nis gak ada terobosan. Sehingga ke gereja, duduk di bangku jemaat gini nih. Lemah Gideon ngomong doang, Gideon bacot Gideon. Karena gak ada terobosan. Learned helplessness.
Saya memang S1 saya dokter. Ini makin gak jelas tulisannya. Banyak orang Kristen kayak begini. Play the long game. Apa maksudnya? Saya tidak mengajarkan saudara sukses dalam semalam. Bapak Ibu, sukses dalam semalam. Apa maksudnya? We are not trying to be an overnight success. We are aiming to create an overtime impact. Bukan sukses dalam tempo semalam. Tapi sukseslah dalam long game. Rumah tangga itu, Bapak Ibu, proses long game. Long game apa short game? Bisnis itu long game apa short game? Gereja itu long game apa short game? Long game. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa sukses in the long game? Yang pertama, faithful in the routine. Setia kepada rutinitas saudara. Atau bahasa kerennya Bapak Ibu, manage the monotony. Apa itu? Manage rutinitas biasa saudara. Bapak Ibu, Daud, mari kita baca ayatnya. 1 Samuel 17 ayat 34 dan ke-37. 1 Samuel 17, 34 dan ke-37. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1, iya. Tetapi ayat 35, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan apabila datang singa atau beruang yang kemudian beda ayat, maaf. Kemudian apabila ia, maka aku akan lalu apa? Dan ayat yang ke-36 kita baca, baik singa karena ia telah mencemooh siapa saudara? Barisan Allah yang hidup. 37 kita baca sama-sama. Pula kata Daud, Tuhan, dan dari cakar beruang dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan. Kata Saul kepada Daud, pergilah. Faithful to the routine. Bapak Ibu, apa maksudnya? Kita harus belajar mengelola rutinitas. Manage the monotony. Apa itu Pak Pendeta? Daud kata monotony atau rutinitas menunjukkan aktivitas yang sama. Tidak banyak variasi. Sesuatu yang sederhana. Diulang-ulang membosankan. Daud pekerjaannya sama, bangun pagi, bawa 3 ekor domba dari ayahnya, dibawa ke ladang, dikasih makan, dibersihin kotorannya, dijagain dari binatang, dibawa lagi kembali ke rumahnya, dikasih makan, dijagain, pagi keluar lagi, bawa lagi kembali ke ladang, kasih makan, jagain, terus begitu. Ini mungkin kelihatannya monoton. Ini mungkin kelihatannya gak ada yang kasih tepuk tangan. Gak ada yang kasih likes. Gak ada yang kasih perhatian. Tetapi disinilah Tuhan bekerja. Amin. Di momen inilah Tuhan bergerak. Ada banyak anak muda gagal di momen ini. Ada banyak pengusaha gagal di momen ini. Ada banyak orang gak berhasil. Karena gagal di sini, gagal di mana-mana. Kita pengen Daud ketika mengalahkan Goliat. Kita pengen raksasanya. Tapi kita nggak pengen Daud ketika jaga 2-3 ekor domba. Ini yang mau saya bilang. Manage your monotony. Setia sama rutinitas saudara. Kalau kamu seorang ibu urus anak, jaga anak. Walaupun nggak ada yang tepuk tangan. Nggak ada yang kasih likes. Nggak ada yang kasih apresiasi. Do it. Lakukan dengan setia. Amin. Saya selalu bilang dalam khotbah saya. God always prepare us in private before He promote us in public. Saudara tahu artinya? Saya diam aja saudara. Artinya pinjam dulu 100. Sebelum Tuhan mempromosikan kita di publik, Dia mempersiapkan kita di private area. Apa itu private area? Doamu,
pembacaan Alkitabmu di rumah, gak ada kamera, gak ada yang lihat. Kamu harus menang di belakang panggung sebelum menang di atas panggung. Saya ulang lagi, kalau kamu kalah di belakang panggung, maka panggung akan makan kamu. Kalau kamu menang di belakang panggung, gak ada yang lihat, gak ada yang kasih tepuk tangan, gak ada yang perhatiin, maka ketika kamu di atas panggung, kamu akan bersinar. Bisa ngerti maksud saya? Yang ingin saya sampaikan kepada jemaat Gelut Tamrin Residen, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menang di tempat tersembunyi. Menang di tengah kebosanan menjaga domba. Daud melawan singa dan beruang. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang memberi tepuk tangan, dan gak bisa diunggah ke media sosial. Tetapi Daud tetap setia mengelola kebosanan di padang rumput. Tanpa Daud sadari, Bapak Ibu, orang yang punya mental short game, orang yang punya mental jalan pintas, orang yang suka menghindari kesulitan, orang yang gak mau ngikutin proses, percayalah, akan break, akan hancur. Yang setuju boleh bilang amin. Saya tulis dalam slide saya, if you only serve when you are seen, then you are not serving God, you are serving attention. Kalau kamu hanya melayani ketika ada yang lihat, kalau kamu hanya melayani ketika ada yang lihat, maka kamu bukan layani Tuhan. Tapi kamu melayani validasi, perhatian. Zaman sekarang gitu kan, kasih makan ke orang, tangan kanan ngasih, tangan kiri story. Ayo bu, mukanya kurang sedih. Di-upload. Hashtag bless. Hashtag to be salt and the light. Padahal ngasih cuman kuaci satu. Kalau saudara pengen mencoba untuk menang di balik layar, coba deh lakukan satu kebaikan dan gak di-post. Latih hatimu untuk gak butuh dilihat. Saya ulang lagi ya. Kalau saudara pengen membunuh spirit of rivalitas, saudara pengen membunuh kedaginganmu, coba deh lakukan satu kebaikan. Gak ada yang tahu. Suamimu gak tahu, orang lain gak tahu, hanya kamu sama Tuhan. Kamu tolong orang, kamu bantu orang, gak usah di post, gak usah di story, gak usah diomong-omongin, diam aja, Tuhan lihat. Kalau kamu menang di area itu, menang di belakang layar, maka karaktermu sedang Tuhan siapkan. Saya percaya. Kalau Daud gak setia, saya bisa bayangin gak? Promosi Daud dimulai dari mana? Ini ada orang gak sih di sini? Promosi Daud dimulai dari nganterin makan siang ke kakaknya. Itu pekerjaan remeh gak? Remeh. Tapi kesetiaan Daud nganter makan siang. Hati-hati loh, yang kau pandang kecil bisa jadi di mata Tuhan pintu promosimu. Hati-hati loh, yang kau pandang remeh-temeh bisa jadi pintu berkatmu. Kalau Daud ketika disuruh makan MBG itu, Hunter, Daud bilang gue mulu, jadi gak? Maka kita gak kenal Daud, tapi Daud setia, nganter. Saya pernah jadi choir di kedukaan, janjinya 10 orang, yang datang cuma 1. Siapa? Ogut. Mayatnya di depan belum ditutup, saya jadi choir. Bersama malaikat di surga. Itu mayat liatin. Nyanyikan kidung. Dari bawah. In private area. Kan sekarang kita hidup di mana di mimbar berapi-api. Tapi di kehidupan pribadi, ngaconya minta ampun. Saya tidak menghakimi siapapun. Tapi saya udah cukup lama hidup. Mimbar sama rumah. Langit dan bumi. Orang yang hidup pribadinya ngaco tapi berani melayani. Percaya saya. Itu menderita hidupnya. Karena kenapa? Dia main 2 peran. Tapi orang yang kehidupan pribadinya benar di hadapan Tuhan. Saya gak bilang sempurna. Gak ada orang sempurna. Betul? Tapi orang yang hidup pribadinya benar. Maka di mimbar.
Saya bilang sama saudara, menang di belakang layar, maka akan kuat di panggung. Yang setuju sama saya boleh kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan kita. Yang kedua, bagaimana membunuh the spirit of rivalry, saudara. Bagaimana membunuh spirit roh rivalitas. Yang kedua, Bapak Ibu, know your calling. Tahu panggilan kamu. 1 Samuel 17 ayat 38 dan ke-40. Mari kita baca 2 ayat ini. 38 lalu. Kepada Daud ditaruhnya apa? Ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju. Ayat 39, tolong lebih keras lagi. Lalu Daud, kemudian ia berikhtiar sebab belum pernah apa? Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku dengan memakai ini sebab belum pernah aku. Kemudian ia apa Bapak Ibu? Ayat 40, lalu Daud mengambil, dipilihnya dari 5 batu yang licin, ditaruhnya dalam gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu sedang. Demikianlah ia mendekati orang. Daud ketika menghadapi Goliat, Saul Bapak Ibu membagikan baju zirahnya. Saul membagikan baju zirahnya kepada Daud. Dan yang menarik Bapak Ibu, ketika Saul memberikan baju zirahnya kepada Daud, Bapak Ibu, baju zirahnya kepada Daud, Daud mencobanya. Kapan lagi suruh-suruh artis? Yang benar dong. Kurang rapi. Daud disuruh memakai baju zirahnya Saul. Cocok gak? Enggak kan? Kelihatan minjem kan? Kelihatan bunga punya saya kan? Ini yang terjadi kalau kamu pakai panggilan orang. Ini yang terjadi kalau kamu pakai urapan orang. Ini yang terjadi kalau kamu pakai mimpi orang. Sidik jari kita aja beda. DNA kita aja beda. Ngapain kamu copycat panggilan orang? Ngapain kamu ngikutin orang? Setiap kamu dipanggil berbeda. Saya panggilannya berbeda. Pak Gilbert panggilan berbeda. Setiap kita panggilan berbeda. Daud hebat sekali. Daud memilih untuk menolak baju zirahnya Saul. Karena Daud bilang ini bukan saya. Daud mengambil batu di dasar sungai Ciliwung. Di Alkitab saya ada tulisannya. Diambil batunya. Secara logika baju zirah Saul lebih keren. Kalau kamu mau dipanggil Tuhan, pesan saya, yang pertama siap-siap serangan, yang kedua siap-siap kritik, dan yang ketiga jangan ikutin urapan orang, jangan ikutin panggilan orang, jangan copycat mimpi orang. Jadilah sebagaimana Tuhan panggil kamu. Amin. Jadilah sebagaimana Tuhan panggil kamu. Ketika pertama kali saya melayani, saya melihat gembala saudara, pendeta Gilbert. Siapa yang gak pengen kayak beliau? Haleluya, haleluya. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, tapi satu-satunya keselamatan di bumi ini. Tapi saya tahu, kalau Tuhan pengen saya jadi pendeta Gilbert, maka gak perlu ada saya. Tapi karena pendeta Gilbert is pendeta Gilbert, Gideon is Gideon. We have a different call, different calling. Makanya Daud berani. Yang benar dong. Sudah gajian? Ibu di rumah? Mbak masak apa? Thank you Ren, thank you. Lo giliran artis tepuk tangan lo. Gue dari awal khotbah gak ada tepuk tangan lo. Cuman 2 kemungkinan. Gak tulus. Sama gak enak aja. Orang kalau tahu panggilannya gak akan bisa disesatin. Saudara kalau duduk di bandara. Ada banyak iklan kan. Pesawat dengan nomor G777 telah mendarat. Kalau kita gak tahu kita mau kemana. Setiap ada panggilan kita akan heboh.
Pesawat kita, pesawat kita, pesawat kita, pesawat kita, pesawat kita. Padahal kita di stasiun Gambir. Kamu kalau duduk di bangku bioskop, kalau tahu panggilannya, teater 2, filmnya Beranak Dalam Kubur. Duduk. Pintu teater 3 telah dibuka. Kita santai, makan popcorn, main HP. Pak udah dibuka. Bukan pintu kita. Kita teater 3. Banyak orang gak tahu panggilannya. Panggilan orang diikutin. Jadi setiap kali ada pintu yang dibuka, tidak semua pintu yang dibuka dari Tuhan. Saya ulang lagi, tidak semua pintu yang dibuka dari Tuhan. Tidak semua kesempatan dari Tuhan. Kalau kamu tahu panggilan kamu. Saya banyak diundang TV, podcast dan sebagainya. You know what? Sampai hari ini saya bilang enggak. Kenapa? Karena saya belum dapat panggilannya. Sebenarnya maksudnya bukan ke situ. Tapi saya mau bilang saya pendeta. Pendeta. Saya ngerasa belum ada faedahnya ke sana. Ngapain saat ini? Buat apa? Saat ini. Kalau nanti saya nggak tahu. Randy artis, itu panggilannya. Saya pernah ditawarin main film. Saya tolak. Karena filmnya nggak jelas. Kalau jelas ya boleh juga sih. Tapi maksud saya, when you know your calling, ketika kamu tahu panggilan kamu nggak pusing sama orang lain. Tidak ada satupun orang di muka bumi yang dapat mengancam panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Tidak ada satu orang pun di muka bumi. Kerajaan surga terlalu luas, katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Sambil saya undang Bro Yosia. Thank you bro. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana untuk saudara dan saya untuk bisa membunuh the spirit of competition. Yang ketiga adalah running your own race. Larilah sesuai dengan pertandingan kamu. Setiap kita punya pertandingannya sendiri, betul tidak? Saya baru menang pertandingan, mbak saya baru pulang tadi. 10 hari kami survive tanpa mbak. Tapi sebelum saya jalan tadi pagi ada pertandingan baru. Apa? Jet pump di rumah mati. Setiap kita punya pertandingan sendiri. Betul tidak? Makanya adalah hal yang paling bodoh. Udah punya pertandingan masih mikirin pertandingan orang. Orang kamu aja lagi sibuk kok. Orang kamu aja kamu nanti mikirin pertandingan orang boleh. Kapan? Nanti ketika udah mati di surga liatin. Tapi selama kami masih hidup, urus dirimu sendiri. None of your business. Bukan urusanmu. Masalah yang bikin orang Bapak Ibu sibuk adalah comparison. Atau persaingan. Rivalry gak kelihatan di permukaan. Tapi dalam hati terus membanding-bandingkan diri. Merasa tersaingi. Ingin lebih diakui. Ini adalah isu hati kita. Kita merasa teman kita menjadi rival. Padahal gak ada pernah rival. Kita merasa sahabat kita kan biasa gitu kan. Sahabatan ketika bukan siapa-siapa kompakan. Ketika gaji masih sama kompakan. Ketika uangnya masih sama kompakan. Tapi masalah mulai terjadi ketika salah satu diangkat lebih tinggi. Betul tidak? Ini yang gak diangkat. Ini hatinya diuji. Yang diangkat hatinya juga diuji. Yang gak diangkat kalau gak jaga hati akan ngomong, gue tahu tuh. Betul gak? Yang diangkat kalau gak jaga hati akan bilang, lu gue lebih hebat. Orang yang punya comparison, membanding-bandingkan cuma 2 kemungkinan. Akan jadi sombong kalau lihat orang di bawah. Akan jadi rendah diri kalau lihat orang di atas. Saya udah lama jadi pendeta, 2000 tahun. Ada pendeta dengan karunia nyanyi. Esther Frankie Kuncoro, our friend. Kalau nyanyi bagusnya minta ampun. Itu panggilan dia. Ngapain saya iri? Ada di sini Pastor Garen. Pelepasan. Itu panggilan dia. Ada Om Gilbert. Pelayanan beliau. Panggilan saya berbeda. Tapi kita semua bukan kompetitor. Kita kawan sekerja Allah. Saudara percaya nggak bahwa Allah mengasihi kita itu bukan equal. Allah tidak mengasihi setiap saudara equally.
Tapi Allah mengasihi setiap kita uniquely. Saya ulang lagi. Kalau equal itu 2 botol aqua saya kasih. Itu equal. Tapi uniquely bukan equal. Saya punya 2 orang anak. Yang pertama namanya Gene, yang kedua namanya Joe. Gene dan Joy, Bapak Ibu 2 pribadi yang berbeda. Gene introvert kayak mamanya. Gene pernah datang sama kami ngomong gini. Ma, Daddy, Mami, Gene sebel. Orang tua, papa, mama, orang terkenal. Jadi kalau kami jalan ke mall ada yang panggil Gene, Gene. Dia ngumpet di belakang saya. Dia kalau ke sekolah minggu dipanggil sama missnya. Gene, Gene. Dia turun, dia nangis. Dia gak suka. Tapi adiknya Joe, ampun. Gene kemarin kami berenang, Bapak Ibu berenang. Gene berenang sendirian. Saya tinggal setengah jam sendirian. Joe adiknya berenang. 5 menit saya balik, udah ada 4 orang temennya. Udah bikin gereja dia. Gila si Joe ini. Jadi kalau saya mengasihi mereka equal, mungkin Gene butuhnya aqua, tapi Joy mungkin butuhnya tumbler. Bukan Tuhan gak adil. Karena masing-masing punya panggilannya sendiri. Charger iPad sama charger mic beda. Bisa kebayang gak kalau iPad iri sama iPhone? Halo? Gila ya layarnya gede. Terus iPad bilang, nah gue gak bisa nelfon, lo bisa nelfon. Tapi layar lo gede. Mereka ribut aja udah gak mungkin. Ngapain juga gue bahas itu? Betul gak? Dan yang lebih ngeri lagi apa? Gereja ribut sama gereja lain. Yang lebih ngeri lagi apa? Jemaat ribut. Jemaat A, pendeta gue lebih dahsyat. Jemaat B, pendeta gue lebih dahsyat. Bodoh. Bodoh. Gereja A jatuhin gereja B. Gereja B jatuhin gereja C. Terus mau gimana wajah kekristenan? Bisa kebayang gak? Ginjal benci sama jantung. Halo? Jantung, ginjal berharap jantung mati. Apa yang terjadi? Mati semuanya Bambang. Betul gak? Betul gak? Izinkan saya yang muda ini ngomong gini sama saudara. Jangan fanatik sama pendeta. Halo? Kok gak ada yang amin sih? Jangan fanatik sama pendeta. Jangan merasa gerejamu, pendetamu paling the best. Kecewa kamu nanti. Belajarlah untuk mengerti bahwa yang istimewa dari gereja bukan pendetanya, bukan gedungnya, tapi kepala dari gereja itu. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Apa pendeta? Saya gak suka gereja yang diam-diam aja. Cari gereja yang teriak-teriak. Apa pendeta? Gereja yang teriak-teriak terlalu berisik. Cari yang diam-diam. Yang kalau ngomong dalam hati. Ya. Apa pendeta? Saya gak suka gereja yang bahasa roh. Cari yang gak bahasa roh. Itu aja kok repot. Bisa kok, gak usah ribut. Betul gak? Pak Pendeta, saya HKBP garis tulen. Puji Tuhan, mantap. Horas bah. Pak Pendeta, saya karismatik pentok. Mantap. Pak Pendeta, saya reform. Mantap, puji Tuhan. Pak Pendeta, saya Katolik. Puji Tuhan. Pak Pendeta, saya nggak tahu saya siapa. Mantap. Jangan ributin cara nyembahnya. Selama penyembahannya kepada Yesus, selama Alkitabnya adalah firman Tuhan, selama tidak melanggar firman Allah, dia saudaramu. Amin. Baik yang beri kemuliaan buat Tuhan kita. Baik yang ibadahnya ada yang suka ibadah getar-getar gitu. Kan di belakang ada stop kontak. Gitu. Ada yang suka ibadah dari awal sampai akhir kidung pujian. Iya. Santai aja. Betul gak? Jangan fanatik sama gereja. Jangan fanatik sama pendeta. Fanatiklah sama Tuhan Yesus. Kalau lihat ada pendeta yang lain, hargai karunia-Nya. Mantap. Saya kalau lihat, saya pernah nanya sama Om Gilbert, Om tuh pernah tegang gak sih? Dia ketawa, dari jawabannya saya tahu gak pernah tegang dia.
Dia kalau khotbah rasanya tutup mata buka langsung khotbah, langsung keluar itu khotbah. Tapi lagi-lagi saya belajar sesuatu dari beliau. Hati beliau untuk gereja, untuk pendeta-pendeta muda. Gak usah jauh-jauh, saya aja sendiri. Ngayomin, ngelindungin. Dan bagi saya itu hal yang besar. Saya perhatiin, saya cuma nerima jadwal Glow. Gak gereja lain. Kenapa? Karena I highly respect your senior pastor. Saya menghormati gembala saudara. Karena beliau bukan menganggap saya yang muda-muda sebagai ancaman. Tapi sebagai junior yang perlu dibimbing. Dan saya rindu satu hari kalau saya jadi pendeta yang udah cukup tua nanti. Kalau ada pendeta muda datang sama saya, I will do the same. Bukan saya injek, mampus kau ya, mampus ya kau. Saya bilang, what can I do for you? Saya lakukan buat kamu. Saya berdoa agar saudara saya dengar dikit lagi gereja ini 19 tahun ulang tahun. Wow. Bukan angka yang pendek. Saya berdoa agar gereja ini, saudara dan saya makin takut akan Tuhan. Agar kita bukan masuk bilangan orang yang ribut soal A, B, C, D. Kita ribut menangin jiwa. Selamat hari Minggu. Kita bersatu di dalam doa. Meteraikan firman-Mu bertumbuh berakar menjadi rema. Hamba berhenti berkata-kata, tapi biar Roh-Mu yang kudus terus berkata-kata. Berkat-Mu atas gereja ini. Berkat-Mu atas gembala di tempat ini. Berkat-Mu atas setiap para pelayan Tuhan. Kami bawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Berkenanlah menerimanya. Di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memberi persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Sama-sama dengan iman kita boleh katakan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.